Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa mobil ini. Dan kalau kita melihat bagaimana di satu kota ke kota lain, itu pola mengemudi masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang ngawur, ada yang tertib, ada yang selalu mengalahkan yang lain, selalu tidak bisa dihalang-halangi, dan kemudian semua harus mengalah. Kalau kita ketemu angkot misalnya, suatu saat saya melihat antara mobil angkot dengan mobil pribadi itu berantem. Karena apa? Mobil angkot itu marah karena dia kemudian dipepet, tidak bisa memotong mobil lain karena mobil lain itu tidak mau minggir ketika berhenti. Maka marahlah mobil angkot itu. Tetapi di tempat lain setelah dia marah-marah, dia di tempat lain juga berhenti seenaknya. Dan ketika orang lain marah-marah, dia dengan tenang, cuek, dan ganti marah. Maka saudara-saudari yang terkasih, di situ dia merasakan, ini jalanan saya. Kamu jangan mengganggu saya. Tetapi kalau kamu mengganggu, akan saya lawan. Tapi kalau kamu melawan saya bebas mengganggu jalan ini. Saya bebas berhenti di mana saja, menurunkan penumpang atau mengambil penumpang di mana saja. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berbicara tentang Injil, doa yang simpel di hadapan Allah. Kalau kamu berdoa, janganlah bertele-tele. Janganlah kamu menyangka bahwa banyaknya kata-kata, untaian kata-kata yang indah itu akan dikabulkan Tuhan. Tetapi kalau kamu berdoa, berdoalah. Bapa, dikuduskanlah namamu. Berilah kami rezeki setiap saat. Dan kemudian doa Bapa kami ini juga dikatakan, jangan jangan meninggalkan kami. Dan kemudian tentu saja kita mempunyai doa Bapa kami sendiri. Tetapi kemudian dari Injil ini dikatakan, ampunilah kami orang yang bersalah, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya rasa ini doa yang sungguh-sungguh konsisten. Ampunilah saya, sebagaimana saya mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka saudara-saudari yang terkasih, gambaran bagaimana pengemudi tadi, khususnya angkot ini, dia maunya diterima. Maunya dia dimaafkan kalau dia berhenti di sembarang tempat. Kalau dia nanti juga akan mengambil penumpang di sembarang tempat atau menurunkan dimanapun. Tetapi jangan kamu mengganggu saya. Ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan. Dalam hidup sehari-hari, ada juga orang-orang yang maunya diampuni, maunya dimaafkan. Tetapi dia akan berat ketika melihat orang lain yang bersalah kepadanya dan dia harus mengampuni. Padahal jelas, ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pengalaman yang sungguh merenyoke, sungguh menyentuh. Ada seorang ibu dengan anaknya yang relasinya tidak baik selama hidupnya. Anak itu meninggalkan orang tua mungkin juga ada kesalahan sehingga tidak mau menerima anak itu. Kemudian ibu itu mulai semakin tua. Dia semakin tumbuh menjadi orang yang rapuh, yang tadinya kuat, menjadi tulang punggung keluarga. Anak-anak harus menuruti dia sekarang ketika mulai semakin tua, mulai semakin rapuh, maka dia pun mulai membutuhkan anak-anaknya
apalagi anak-anaknya mulai menikah dan kemudian mempunyai anak. Artinya ibu itu pun ingin bertemu dengan cucunya. Maka saudara-saudari yang terkasih, akhirnya ibu itu mengharapkan di masa tuanya, di masa rapuhnya, supaya anak-anak, cucu-cucu yang memang anak-anak dulu hubungannya tidak baik, dia kembali. Dan mungkin ini kesempatan si ibu untuk minta maaf kepada anaknya. Tetapi sangat disayangkan, dalam masa-masa kritis itu, mungkin si anak merasa berat untuk memaafkan ibunya. Si anak mempunyai luka batin yang dalam, sehingga dia membawa cucunya kepada ibunya pun tidak mau. Karena itu ibunya hanya menunggu, merindukan anak cucu itu. Penyesalan dia di masa tua itu, saya rasa mengharapkan anak-anaknya kembali untuk kemudian memaafkan ibunya. Ibu itu akan tenang ketika dimaafkan. Dan di masa-masa tua menghabiskan masa-masa sepuhnya ini dalam suatu kedamaian karena sudah dimaafkan. Semakin lama dia semakin merasakan bahwa memang dia keliru ketika mengusir anaknya. Tetapi kemudian ketika masa tuanya ingin merindukannya untuk bertemu dengan anaknya, apalagi sudah mempunyai cucu, ini menjadi semacam kerinduan. Dan sayang kalau tidak bisa kerinduan itu dipenuhi karena anaknya merasa saya tidak bisa memaafkan ibu saya. Maka kemudian mencoba saya untuk mendamaikan anak itu. Memberitahu bahwa ibu itu sungguh merindukan engkau. Sungguh ingin minta maaf. Mungkin banyak kesalahan dan kekerasan pada waktu dia memelihara kamu sewaktu kamu masih kecil. Tetapi itu mungkin karena kekesalan ibu yang sudah tidak punya suami atau bapakmu ketika dia harus membesarkan kamu. Semua harus dia tanggung sendiri. Maka kemudian anak itu yang sudah juga mempunyai anak atau menjadi bapak, pelan-pelan kemudian coba kamu berkorban karena demi ibumu yang pada saat-saat terakhir ibu mengharapkan engkau memaafkannya. Maka kemudian anak itu pun membawa istrinya, membawa anak-anaknya juga yang adalah cucu dari ibu itu, dan datang untuk minta maaf, untuk saling berpelukan. Mungkin tidak ada kata permohonan maaf dari anak itu yang sudah tidak mau menengok ibunya, tetapi ibunya juga tidak mengeluarkan kata-kata minta maaf, tetapi pelukan erat dengan air mata. Itulah tanda dia minta maaf. Itulah simbol atau body language dia sungguh menyesalinya dan dengan gembira memeluk anaknya lagi. Saudara-saudari yang terkasih, tidak begitu lama ibu tadi akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Tidak begitu lama ibu tadi akhirnya meninggal, tetapi dia meninggal di dalam kegembiraan dan kedamaian. Karena apa? Karena dia sudah dimaafkan oleh anak-anaknya. Sudah boleh memeluk anaknya, bahkan cucunya, bahkan melihat istrinya yang selama ini tidak pernah dia lihat. Dan dia pun tersenyum puas, meninggal di dalam kepasrahan yang mendalam karena sudah dimaafkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh memberikan maaf kepada orang-orang yang sungguh-sungguh pernah mungkin merasa bersalah kepada kita. Dan karena itu kita berani berdoa Bapa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan membawa kekuatan iman.
Salam Kamir. Kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.